Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Entitled. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang seumur hidupnya tinggal di sebuah perkampungan kumuh. Lalu pada suatu ketika, wanita ini akhirnya mengetahui kalau ayah kandungnya adalah pengusaha hotel kaya raya yang baru aja menemukan keberadaannya. Ternyata dulu kedua orang tuanya telah bercerai, dan sebelum ibunya meninggal dia nggak pernah berbicara apapun mengenai ayah kandung dari wanita tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang gadis bernama Belinda yang seumur hidupnya tinggal di tempat kumuh. Pada saat itu, dia lagi dijemput oleh seorang pria bernama Jacob yang sedang berusaha menahan nafas akibat nggak tahan dengan bau badan Belinda. Hindi nga lang ako nakapag-medyas talaga. Karena berasal dari perkampungan yang jauh dari kota, Belinda jadi merasa takjub dengan rumah mewah yang dimiliki oleh ayahnya. Ceritanya, hari ini Belinda akan bertemu dengan ayah kandungnya yang merupakan salah satu pengusaha hotel terkaya di Filipina. Kemudian saat Jacob mempersilahkan Belinda bertemu dengan ayahnya, dia malah memeluk seorang pria yang baru aja resign dari pekerjaannya. Jacob pun lalu mengenalkan Belinda dengan ayah kandungnya yang bernama Enrico, beserta keluarganya yang bernama Matilda dan Caitlin. Oh my God! Merasa kalau Belinda butuh istirahat, Matilda lalu menyuruh seorang ART bernama Yaya untuk mengantarnya ke dalam kamar. Di sana, Belinda lagi-lagi merasa takjub bercampur bingung karena melihat kamar tidurnya yang super mewah dan sangat berbeda dari tempat tinggalnya. Di saat mereka sekeluarga makan malam, Belinda yang gak paham sama peralatan canggih kemudian bercerita kalau dia terkena air panas dari shower. Bahkan Belinda juga merasa kagum dengan bathtub di kamar mandinya yang cukup besar untuk mencuci bajunya sendiri dan baju-baju milik tetangganya. Merong malaking puti doon, no? Palaba. Ito si Udas. You're so... Karena Enrico nggak tahu makanan kesukaan Belinda, dia udah menyediakan berbagai jenis makanan, termasuk sepiring steak yang dipikirnya belum mateng. Ay, oy! Huwag niyo muna kain. Okay, sir. Ay, hindi po. Mahilig naman ako. Matilda pun kemudian menyuruh Yaya agar membawakan steak yang baru, sehingga Belinda akhirnya memakan pasta yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hindi siya baan ka sa labi, tas okay siya. Setelah mereka selesai makan malam, Enrico lalu menemui Belinda yang lagi nyantai-nyantai di luar rumah. Enrico kemudian memberikan hadiah penyambutan bagi kedatangan Belinda, yaitu sebuah jam tangan mewah yang membuatnya merasa terkagum-kagum. Alam ko lahat ito ba? Mengetahui Belinda berasal dari tempat yang berbeda, Enrico lalu meminta kepada putrinya itu agar dia terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Mereka berdua pun kemudian membahas ibu Belinda yang udah lama meninggal dan membuat Enrico merasa bersalah karena selama ini putrinya tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Buhay pa po si nanay. Sigurado ko masaya yun. Tatakotin pala kayo, ha? Keesokan paginya, Yaya yang masuk ke kamar Belinda lalu jadi terkejut karena melihatnya tergeletak di bawah ranjang. Awalnya Yaya mengira kalau Belinda nggak sadarkan diri, tapi ternyata dia lebih merasa nyaman bila tidur di atas lantai. Di ako makatulog dito. Ketika Belinda lagi sarapan, Jacob lalu datang ke rumah untuk memberikannya sebuah ponsel yang baru aja dibelikan oleh ayahnya. Jacob pun kemudian memberitahu kalau dia akan mengajak Belinda ke hotel milik Enrico dan memintanya agar segera bersiap-siap. Amoy mo. Dito pa. Okay, wait. Bago pa mapunta ang usapan nito kung saan man. Beberapa waktu kemudian mereka berdua akhirnya tiba di salah satu hotel milik Enrico yang terlihat sangat megah. Di sana Jacob bercerita kalau Enrico adalah pengusaha yang handal dan selalu bekerja keras untuk mengelola semua perusahaannya. Nung nakakakain at nakakatulog dahil sa sobrang kabisihan niya. Ketika Belinda bertemu dengan ayahnya, Enrico lalu memberitahu kalau dia akan pergi ke negara Tiongkok untuk mengurus pekerjaannya.
Namun Matilda jadi ngomel-ngomel kepada Enrico karena di umurnya yang udah tua dia masih aja menangani bisnisnya yang ada di luar negeri. Work niya. Kasi hindi na naman siya pumabata. Berhubung orang kepercayaannya baru aja resign, Enrico tiba-tiba aja memiliki sebuah ide agar Belinda menjadi wakil direktur di hotel ini. Awalnya Matilda merasa ragu dengan ide tersebut, sehingga Enrico menyuruh Jacob untuk melatihnya dalam mengelola perusahaan. Bunga mo na naman. Sa harap pa ng tatay ko. Ano na naman yung papakay? Pwede naman. She can apprentice in the company. Sebelum mengikuti program pelatihan, Matilda kemudian mengajak Belinda ke sebuah salon kecantikan untuk merubah penampilannya. Namun Caitlin sengaja ngerjain Belinda dengan menyuruhnya untuk telanjang bulat sampai orang-orang di sana menjadi histeris ketika melihat anunya. Karena kejadian itu menghebohkan satu gedung, Matilda lalu mengajaknya ke tempat Brazilian Wax untuk mengunduli semua bulu gondrongnya. Ito nyo. Prutas! Rambutan! Ang dami naman. Dan setelah mereka pergi selama beberapa waktu, Matilda akhirnya mengajak Belinda kembali ke kantor ayahnya dengan penampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bolivia. Keesokan harinya, Enrico kemudian memberitahu Belinda kalau dia akan berangkat ke Tiongkok besok pagi. Di sana, Enrico juga berpesan kalau dia nggak harus mengikuti semua arahan dari Jacob, tapi Belinda berjanji akan banyak belajar agar nggak mengecewakan ayahnya. Maging proud kayo sa akin. Ketika Jacob menjelaskan mengenai hotel ini, dia tiba-tiba mendapat telepon di kantornya, dan pada saat itu Belinda malah dianggap sebagai anak magang oleh seorang pegawai. Pegawai itu lalu menyuruh Belinda untuk membersihkan toilet, yang membuat Jacob merasa terkejut dan memberitahu kalau hotel ini adalah milik bapaknya. Attorney. What are you doing? Buena Vista. Anak siya ni Enrico Buena Vista. Gara-gara kesalahpahaman itu, Jacob lalu ngomel-ngomel kepada Belinda karena sebagai pewaris hotel ini dia nurut aja diperintah oleh bawahannya. Jacob pun kemudian memberitahu kalau ruangan ini adalah kantor Belinda dan menyediakan sebuah laptop yang akan dia pakai untuk bekerja. I-open mo lang na ganito, tapos sisindin na lang siya mag-isa. Karena pelatihan ini akan berjalan sangat sulit, Enrico juga menyuruh Yaya untuk menjadi anak buah pribadi yang akan membantu pekerjaan Belinda. Ternyata hal itu bisa membuat Belinda senang karena menurutnya wajah Yaya sangat familiar dengan wajah para pembantu yang ada di kampungnya. Yung mukha niya parang generic yan eh. Maraming nagawang ganyan. Keesokan harinya, Jacob akhirnya menyewa seorang pelatih bernama Missy untuk mengajarkan Belinda berbagai hal. Yang pertama, Belinda diajarkan untuk berjabat tangan yang merupakan sikap dasar jika dia akan bertemu dengan seseorang yang belum dia kenal. Lagi ka nagpapamanicure, no? Karena Belinda akan menjadi wakil direktur, Missy lalu mengajarkan beberapa cara berjabat tangan untuk memberi kesan yang baik dalam dunia bisnis. Namun Belinda malah menatap mata Jacob dengan penuh cinta dan gak serius menanggapi pelajaran itu yang membuat Missy merasa kesal. I said use your fingers, not your arms, and not... Beberapa hari kemudian, Missy dan Jacob lalu melanjutkan pelajaran mereka untuk melatih Belinda dalam menyantap makanan. Di sana, Belinda kembali membuat ulah dengan menyantap makanan sambil mengobrol tentang pengalamannya datang ke sebuah restoran bersama tetangganya. Libre, pa-burger, buy one, take one. Agar Belinda serius menanggapi pelajaran ini, Missy kemudian menyarankan sebuah cara, yaitu Jacob harus mengajaknya makan beneran di restoran mewah. Namun pembicaraan itu malah jadi perdebatan antara Belinda dan Yaya yang membuat Missy dan Jacob semakin bertambah kesal. Attorney, please. Di malam harinya, Jacob akhirnya mengajak Belinda untuk makan malam di sebuah restoran. Jacob lalu mengajarkan Belinda agar bersikap lebih sopan dan melihat cara orang lain jika dia merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan. Okay, huwag kang malilito. Beberapa saat kemudian, Jacob dihampiri oleh teman lamanya bernama Trixie, dan Belinda mencoba untuk berjabat tangan sesuai yang diajarkan oleh Missy. Belinda pun merasa bingung dengan berbagai pertanyaan dari Trixie,
dan dia malah berbuat nggak sopan dengan menyentuh gunung kembar milik orang lain. Tsaka, laki ng suso mo. Totoo. Yes, she's the daughter of my boss. Setelah Trixie meninggalkan mereka, Belinda tiba-tiba aja melihat api pada makanan orang lain dan langsung menyiramnya. Gara-gara kejadian tadi, Jacob menjadi sangat malu dan merasa marah kepada Belinda yang dia anggap gak serius untuk memahami pelajaran dari misi. Wala akong nakikitang mali sa mga kinikilos ko kasi ganito ka. Belinda yang sadar kalau dia banyak berbuat kesalahan, lalu meminta maaf kepada Jacob dan beralasan kalau semua ini adalah sesuatu yang baru bagi dirinya. Belinda pun akhirnya meminta kesempatan untuk memperbaiki diri dan mulai berlatih bersama Yaya agar dia bisa menguasai materi yang diberikan oleh misi. Beberapa hari kemudian, Jacob kembali mengajak Belinda untuk makan malam di restoran mewah. Dan berkat latihannya bersama Yaya, Belinda akhirnya bisa menguasai pelajaran menyantap makanan yang membuat Jacob merasa terkesan. Correct. Mga ulam niyo. Kasi parang alam na alam mo eh. Setelah selesai makan malam, Belinda lalu bercerita kepada Jacob kalau dia ingin membuat ayahnya merasa bangga dan gak malu punya anak yang besar di perkampungan. Ternyata makan malam hari ini membuat Jacob dan Belinda saling menyukai, dan kedekatan mereka itu dilihat oleh Yaya yang langsung merasa patah hati. Hindi ko na mapipigil. Ay, daga! Keesokan harinya, Jacob mengajak Belinda untuk mengikuti rapat dengan para dewan dan memintanya untuk mencatat poin-poin penting. Dalam rapat itu, Belinda tiba-tiba aja dimintai pendapat oleh salah satu dewan yang membuatnya bingung dan langsung sakit perut. Natatain na po ako, saan po pwede ito? Ketika Belinda lagi buang air besar, dia nggak sengaja mendengar pembicaraan dari pegawai hotel yang sedang bergosip tentang dirinya. Namun Belinda sama sekali nggak merasa marah dengan gosip tersebut, dan dia malah mudah bergaul dengan para pegawai. Di saat Enrico udah kembali dari luar negeri, dia kemudian mengadakan sebuah acara untuk mengenalkan Belinda kepada para investornya. Di sela-sela acara itu, Matilda tiba-tiba aja menghampiri Jacob dan membicarakan sebuah rencana yang akan mereka jalankan. Sebelum acara itu selesai, Kathleen kembali ngerjain Belinda untuk minum minuman keras sampai dia mabuk berat dan menari di depan para investor. Kelakuan Belinda itu pun kemudian direkam oleh banyak orang dan akhirnya dilihat oleh Enrico yang merasa marah kepada Kathleen karena udah ngerjain kakaknya sendiri. Karena berita itu udah tersebar ke media sosial, Belinda yang merasa malu kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah. Namun dia dikira pencuri oleh seorang penjaga yang gak percaya kalau dia adalah anak Enrico walaupun Yaya udah membelanya. Karena Enrico mendengar keributan, dia dan semua orang akhirnya mengecek keadaan di luar rumah dan memberitahu si penjaga kalau Belinda adalah putrinya. Belinda pun lalu meminta maaf atas perbuatannya yang memalukan, tapi Enrico mengatakan kalau dia nggak pernah berharap putrinya akan menjadi orang yang sempurna. May kulang. Okay lang. Pero, come on. Let's go. Sorry, Daddy Di saat Jacob akan pulang, Matilda lagi-lagi menemuinya untuk membicarakan tentang rencana jahat mereka yang ingin menjebak Belinda. Namun Jacob ingin membatalkan rencana tersebut yang membuat Matilda merasa marah dan mengancam kalau dia akan membocorkan rahasia mereka kepada Enrico. Kay Enrico. Akibat ancaman dari Matilda, Jacob akhirnya nekat untuk meminta tanda tangan Belinda tanpa memberitahu dokumen apa yang sedang ia setujui. Belinda pun sempat curiga kalau ada sesuatu yang aneh dari Jacob, namun Jacob beralasan kalau dia lagi sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Enrico dan Matilda. Tinulungan mo ako, kaya nagde-date tayo. I'm sorry.
Adegan film kemudian beralih sebentar ke Caitlin yang tiba-tiba merasa risih karena digoda sama seorang cowok bernama Brad. Di sisi lain, Belinda sedang merasa galau karena sikap Jacob yang berubah drastis dan selalu aja beralasan sibuk untuk menghindarinya. Kaya pala. Intercourse fasting? Sesampainya Caitlin di rumah, dia menceritakan masalah barusan kepada Belinda yang menjadi sangat marah sampai-sampai dia salah memukul orang. Lalu ketika Brad menghampiri mereka, Caitlin langsung menghajarnya dan memberi peringatan agar dia nggak menyentuhnya sembarangan. Keesokan harinya, Belinda kemudian memanggil Jacob untuk ketemuan di sebuah tempat. Ternyata Belinda ingin mengajak Jacob untuk berkencan karena selama ini Jacob selalu aja menghindarinya jika diminta untuk bertemu. Pwede mo, wag mo na akong iwasan. Sige no, kahit... Sebelum Jacob memberi penjelasan, Belinda kemudian melemparnya dengan balon berisi air untuk menghentikan Jacob yang berusaha mencari alasan. Jacob pun akhirnya mengaku kalau dia mencintai Belinda dan mengatakan kalau dia belum pernah merasakan perasaan ini terhadap wanita lain. Lalu pada suatu ketika, Matilda mengadu kepada Enrico kalau Belinda udah menilep uang perusahaan sebanyak 30 juta peso. Di sana, Enrico membahas tentang biaya palsu yang dikeluarkan oleh Belinda yang membuatnya menjadi sangat marah dan mengusir putrinya itu dari perusahaan. Please go. Ketika Belinda keluar, dia nggak sengaja mendengar pembicaraan jahat dari Matilda yang sengaja menjebaknya untuk mencuri uang dari suaminya sendiri. Pada pembicaraan itu, Jacob menjadi merasa sangat bersalah atas apa yang udah dia lakukan karena sebenarnya dia tulus mencintai Belinda. Belinda, kamusta ka? Di saat berada di rumah, Belinda langsung meminta maaf kepada sang ayah tanpa bercerita apapun mengenai kejahatan Matilda. Belinda pun akhirnya mengembalikan barang-barang pemberian ayahnya dan memutuskan untuk pulang ke kampung yang membuat Caitlin dan Yaya jadi merasa sedih. Lalu sesampainya di kampung, Belinda bertemu dengan para tetangganya yang mengira kalau kelakuannya udah berubah seperti orang kaya. Di tempat kumuh inilah Belinda hidup bahagia bersama paman dan sahabatnya bernama Kim, walaupun kehidupannya sangat berbeda dengan di rumah ayahnya. Arte, bakit ang arte? Yumayan. Sementara itu di tempat lain, Jacob yang merasa menyesal atas perbuatan jahatnya akhirnya mengaku kepada Enrico. Ternyata pagi itu Enrico udah menyelidiki pencurian uang di perusahaan dan merasa sangat kecewa kepada Jacob dan Matilda yang udah berbuat jahat kepada putrinya sendiri. Gusto ko malaman lang. Di saat Belinda lagi mengobrol dengan Kim, Yaya dan Enrico tiba-tiba datang ke tempat itu untuk memohon kepada putrinya agar dia mau kembali ke rumah. Enrico pun lalu meminta maaf karena sempat nggak percaya kepada Belinda dan memberitahu kalau dia udah melaporkan Matilda ke polisi atas pencurian uang yang ia lakukan. Please come back to me. Ang una po, ang gusto ko lang naman talaga. Keesokan paginya, Belinda yang masih tidur tiba-tiba aja merasa terkejut karena Yaya mengajak Jacob ke rumah pamannya. Di sana, Jacob lalu meminta maaf dengan tulus, tapi Belinda malah sok jual mahal dan berakting kalau dia adalah orang yang paling tersakiti. Ibigay mo sa akin to, lumayo ka na. Karena aktingnya terlalu berlebihan, Kim dan Yaya kemudian memberitahu kalau Jacob udah pergi, sehingga Belinda langsung mengejarnya. Belinda pun akhirnya mengaku kalau dia juga mencintai Jacob, dan adegan ini sekaligus mengakhiri cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Entitled. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.